Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah keluarga pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita itu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluarga-keluarga yang terkasih, dengan penuh sukacita kita akan memulai ibadah pada saat ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menaikkan kidung jemaat 17. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Saat ini kita akan menerima hukum kasih yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita memperhatikan hukum ini, panggilan Tuhan terhadap kita manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, kita belum mampu mewujudkannya secara tepat dan benar. Namun, Allah kita adalah yang maha baik, maha kasih. Meskipun kita tidak membawa kekudusan yang pantas kita persembahkan kepadanya, Tuhan akan memberikan pengampunan. Marilah kita merendahkan diri dan bertobat, mohon pengampunan dosa di hadapannya. Kembali kita akan memuji nama Tuhan sebagai kidung penyesalan kita, yang akan kita nyanyikan dari kidung jemaat 40, bait yang pertama dan yang kedua. Ajaib benar
Keluarga-keluarga milik Tuhan yang terkasih, dalam ibadah ini kita juga akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bagi kita yang mau menyesali diri dan bertobat, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Dia akan memberi pengampunan dosa. Saat ini kita akan menerima berita anugerah, berita keselamatan seperti apa yang tertulis pada Mika 7 ayat yang 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saat ini pun diperkenankan menerima petunjuk hidup baru yang akan menuntun hidup kita dalam hidup yang diperkenankan Allah. Petunjuk hidup baru kita terima dari Matius 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Begini firman-Nya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita, senantiasa kita berharap pada kuasa Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk mewujudkan hidup yang baru sesuai dengan panggilan Tuhan. Kembali kita akan memuji nama Tuhan sebagai kidung kesanggupan kita. Kita akan menyanyikan kidung jemaat 364 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau Allah yang Maha Agung, Engkau Allah yang Maha Mulia, Engkau Allah yang Maha Kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu di sepanjang hidup kami.
Engkau senantiasa menyertai setiap langkah-langkah dalam hidup kami. Tuhan, Engkau juga telah memberikan kami kesempatan menikmati udara, nafas kehidupan. Bahkan saat ini Engkau juga telah memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk datang bersama-sama beribadah saat ini. Segala puji dan syukur hanya kami panjatkan kepadamu. Tuhan Allah, saat ini kami masih beribadah dalam setiap keluarga. Kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga. Berikan kami rasa memiliki rasa damai, sejahtera selalu hadir di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua. Berikan kemampuan untuk membimbing keluarganya, berikan kemampuan untuk mendidik anak-anaknya dan keluarganya, berikan kemampuan untuk mencari rezeki. Tuhan juga berikan kesehatan untuk orang tua kami yang sudah memasuki usia sepuh, menumbuhkan kembali kekuatan iman. Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah maupun kuliah. Meskipun kami harus bersekolah melalui daring, kiranya juga Tuhan berkati, berikan ketekunan, sehingga anak-anak kami tetap mendapatkan ilmu, sehingga nantinya dapat digunakan untuk meraih cita-citanya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah bekerja, yang juga Tuhan berkati atas apa yang telah mereka terima, berikan rasa syukur. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang telah mereka miliki. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami yang sudah memasuki usia dewasa, namun belum menemukan pendamping hidupnya. Kiranya Tuhan berkati, pertemukan mereka dengan pendamping hidupnya. Tuhan Allah yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu secara khusus di KKJ Pengging secara keseluruhan. Berikan kami ya Tuhan rasa persekutuan, berikan kami sifat saling memaafkan, sifat kasih yang senantiasa tumbuh dalam jemaat kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, majelis dan komisi, kiranya Tuhan berkati. Apa yang mereka lakukan semuanya hanyalah untuk melayani Engkau. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini kami belum terlepas dari virus COVID-19, di mana kekhawatiran, keprihatinan masih berdampingan dengan kami. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya Tuhan memberikan berkat dan pertolongan, kiranya Tuhan memberikan campur tangan, sehingga kami terbebas dari virus ini. Kami serahkan ya Tuhan, hidup kami seutuhnya hanya dalam kuasa kasih-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluarga-keluarga milik Tuhan yang terkasih, Tuhan senantiasa memberikan berkat rezeki dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kita akan membalas kasih setia Tuhan yang telah memelihara, mencukupi dan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan kita. Kita akan mengaturkan persembahan sebagai rasa syukur dan ungkapan kesetiaan kita kepadanya. Di dalam kita mengaturkan persembahan, sebelumnya kita akan mendasarinya
dari firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di dalam kita mempersembahkan, kita akan mengiringinya dengan pujian persembahan dari Kidung Jemaat 387. Kita nyanyikan bait yang pertama. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu, atas pemeliharaanmu di setiap hari. Kebutuhan kami tercukupi, bahkan melimpah ya Tuhan. Semuanya itu bukti berkat-berkat Tuhan pada keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersama-sama keluarga kami masing-masing saat ini datang kepada Engkau dengan membawa persembahan yang hanya sedikit, yang tidak imbang dengan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan, Engkau berikan untuk kecukupan kami semua. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Di lain kesempatan hari, kiranya Tuhan memperkenankan kami untuk membawa persembahan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para yang Engkau tunjuk mengelola persembahan ini, mencatat persembahan ini Tuhan. Arahkanlah, tunjukkanlah uang persembahan ini dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan gereja-Mu di GKJ Pengging seutuhnya. Tuhan Yesus, sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, buka mata pintu hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami semua.
Terlebih kami berdoa bagi Bapak Tekad Sinung Waskito yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah mereka sehingga hanya kehendak-Mu sajalah yang terjadi untuk kami semua. Jalannya kebaktian saat ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya nanti, hanya kami serahkan di dalam satu nama, Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Diperkenankan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah keluarga saat ini kita akan menerima sebagian kecil firman Tuhan yang merupakan salah satu bacaan leksionari yang akan kita baca atau kita terima dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kita akan membaca dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni satu saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu." Yang berbahagia adalah bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya. Haleluya. Amin.
keluarga-keluarga milik Tuhan yang terkasih, tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama Nelson Mandela, seorang tokoh terkenal. Saya akan menceritakan sepenggal kisah hidupnya yang ini juga pernah dimuat di media online Kompas tahun 2017. Saat itu dikisahkan Nelson Mandela sedang berada dalam penjara, dan ini tidak mudah dan tidak nyaman tentunya. Bahkan Pak Nelson Mandela ini dihadapkan dengan atau berhadapan dengan salah satu sipir yang sangat kejam, sering melecehkan, sering melakukan tindakan-tindakan keras kepada Pak Nelson ini. Dan yang salah satu tindakan yang cukup keji, Bapak Nelson Mandela ini pernah digantung secara terbalik, artinya kakinya ditaruh di atas, jadi terbalik. Kemudian suatu saat, sipir penjara ini juga pernah mengencingi Pak Nelson. Ini adalah salah satu perlakuan sipir terhadap Pak Nelson, dan tentunya ini masih terbawa dalam hati Pak Nelson. Tapi beranjak waktu, kemudian berubahlah nasib keduanya ya mungkin. Pak Nelson ini terpilih menjadi seorang presiden di Afrika Selatan. Dan suatu saat memerintahkan kepada salah satu pengawal atau pegawainya untuk memanggil sipir penjara dahulu yang sering bertindak tidak enak kepadanya. Tentunya sipir ini dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam perasaannya sangat takut. Dulu pernah memperlakukan yang luar biasa keji kepada Pak Nelson, sekarang menjadi presiden dan sekarang dipanggil. Tetapi di luar dugaan, ketika sipir itu sampai ke tempat atau istana Pak Nelson, istana kepresidenannya, bukan hukuman, sanksi yang diterima, tetapi pelukan. Kemudian presiden ini berkata, salah satu yang ingin aku lakukan ketika sudah menjadi presiden adalah memaafkanmu. Jadi dimaafkan, dibebaskan dari perilaku yang pernah ia lakukan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah saat ini dari sinode diberikan judul menjadi komunitas yang mengampuni. Saat ini dalam kehidupan kita akrab ya, baik itu melalui tayangan-tayangan televisi, bacaan-bacaan, media tulis maupun media sosial, perilaku-perilaku untuk saling membalas, saling menghakimi, itu sudah akrab sekali, berseliweran dalam kehidupan kita. Ketika kita nonton televisi, ketika kita membaca medsos, tidak hanya perilaku-perilaku membalas secara fisik, tapi juga secara lisan maupun tertulis, saling membalas, saling menghakimi. Kemudian tentunya ini bertolak belakang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nelson, kisah yang di awal saya ceritakan. Mungkin sebagai manusia hal itu dianggap wajar. Bahkan ada ungkapan kalau sabar itu ada batasnya. Ungkapan ini berpangkal pada pandangan bahwa kesabaran dan mengampuni itu tergantung hati kita, tergantung kelonggaran kita. Suatu saat hati kita mungkin ya sudah tak ampuni, tak beri maaf. Karena memang suasana hati kita sedang nyaman, sedang gembira, mungkin sedang dekat-dekatnya dengan Tuhan, maka dengan mudah mengampuni. Tetapi suatu saat ketika kita sedang dirundung masalah, banyak beban,
aku harap memberikan ampun kepada kamu. Karena sabar itu ada batasnya. Kemudian juga muncul orang atau pendapat bahwa memberikan maaf ampunan itu maksimal 3 kali. Seperti ketika bekerja ataupun sedang masih bersekolah, diberikan surat peringatan karena membuat masalah. Sanksi pertama, sanksi kedua, sampai surat peringatan yang ketiga. Bukan sanksi tapi surat peringatan. Kalau sudah 3 kali diberikan surat peringatan tidak mengindahkan, ya sudah akan diberikan sanksi. Ini pandangan manusia. Dan tentunya bacaan Injil saat ini dari kitab Matius 18 yang baru saja kita baca memberikan teladan yang luar biasa kepada kita bagaimana kita itu harus berperilaku untuk memaafkan. Ajaran Tuhan Yesus memberikan cara pandang yang berbeda, yang baru kepada para murid. Saat Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Apakah kalau kesalahannya berkali-kali juga harus saya beri maaf, saya beri ampun? Tentunya pertanyaan ini diungkapkan Petrus karena merasa sebagai manusia ada batasnya untuk memberikan maaf. Bahkan Petrus bertanya atau memberikan pendapat sampai dengan 7 kali. Tetapi di luar dugaan, ketika Petrus menyebut angka 7 itu sebagai batas maksimal, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Untuk menjelaskan ajaran Tuhan ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang hamba. Mungkin juga bukan hamba, tetapi pemimpin dari para hamba yang berhutang kepada raja sebesar 10.000 talenta. Ini bukan angka yang sedikit, bukan uang yang sedikit, karena 1 talenta pada zaman Yesus itu senilai sekitar 10.000 dinar. Ada sumber lain yang berpendapat kalau 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi kisarannya seperti itu. Artinya kalau itu dibuat menjadi angka dinar, hutang hamba itu sebesar 100 juta dinar. Padahal hitung-hitungannya 1 dinar itu sama dengan upah sehari seorang bekerja. Atau 1 dinar itu sama untuk mencukupi kebutuhan 1 hari. Jadi sangat banyak. Sehingga kalau dihitung berapa hari harus bekerja, seseorang yang berhutang 10.000 talenta atau 100 juta dinar itu harus bekerja 100 juta hari atau 273 tahun. Kalau dibuat mata uang tentunya ini luar biasa besarnya. Bahkan jika seluruh hartanya dan istri dan anak-anaknya dijual sebagai budak, ia belum mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Kemudian ketika hamba yang berhutang banyak itu menghadap raja, ia meminta belas kasihan kepada raja untuk memberikan tenggang waktu untuk melunasi hutangnya. Dan yang sungguh luar biasa lagi, karena sifat kasih raja ini, hamba ini dibebaskan dari hutangnya, sehingga ia tidak harus diberikan hukuman ataupun harus melunasi hutang-hutangnya.
Nah, ketika hamba ini keluar dari ruang pengadilan tersebut, ia bertemu dengan temannya yang hanya berhutang 100 dinar. Sungguh kecil jika dibandingkan hutangnya yang 100 juta dinar. Tetapi apa yang dilakukan hamba ini berbalik dari apa yang sudah ia terima. Ia tetap bersikeras untuk menagih hutang temannya tadi, bahkan sampai mencekik kawannya, artinya bertindak keras kepada temannya dan tidak memberikan kelonggaran. Kemudian ia membawanya ke pengadilan untuk dimintakan hukuman. Hamba-hambanya yang lain atau teman-temannya yang lain melihat peristiwa itu dan memberitahukan kepada raja, dan akhirnya raja murka dan memberikan hukuman kepada hamba yang telah ia maafkan, diberikan ampunan sebelumnya. Ini merupakan salah satu perumpamaan yang luar biasa dari Tuhan. Kita bisa menggambarkan bahwa raja itu adalah Tuhan Allah yang luar biasa kasih-Nya. Hamba yang berutang banyak tadi adalah manusia yang penuh dosa. Meskipun kita berdosa luar biasa banyaknya, besarnya, tetapi Tuhan tetap mengampuni jika kita meminta ampun kepadanya. Jemaat yang terkasih, pentingnya pengampunan tercermin dalam perumpamaan tadi. Jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus yang disertai dengan perumpamaan menegaskan bahwa manusia berdosa telah menerima pengampunan dari Allah. Maka harus juga selalu mengampuni sesamanya. Mengampuni bukan karena kelonggaran hati atau kebaikan kita, tetapi mengampuni harus menjadi sikap hidup dan gaya hidup kita. Sikap dan cara hidup ini harus dimiliki oleh anak-anak Allah yang juga telah menerima pengampunan dari Allah. Allah memberikan pengampunan pun dengan tanpa syarat. Maka ketika kita harus memberikan pengampunan, memberikan maaf kepada sesama kita, itu pun harus tanpa syarat. Dengan sikap hidup ini, kita ikut serta dalam menyatakan kemurahan Allah. Karena mengampuni merupakan sikap hidup, maka tidak relevan kalau kita harus bertanya berapa kali harus mengampuni. Mengampuni juga tercermin dalam setiap ibadah kita. Bahkan setiap kita memanjatkan doa Bapa Kami pun di situ ada kalimat dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukankah doa seperti ini mengungkapkan kesediaan kita untuk bersikap secara seimbang dalam mengembangkan hubungan? Ada hubungan timbal balik. Kalau kita ingin diampuni, maka kita harus mudah mengampuni. Ada keterkaitan yang erat antara pengampunan manusia dengan pengampunan Allah. Bahkan mengampuni sesama adalah syarat untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Artinya, orang yang tidak mau mengampuni sama saja dia menutup pintu pengampunan dari Allah. Ketika kita mau mengampuni kepada sesama kita, kita juga memperlihatkan gambar Allah kepada sesama kita, kepada orang yang kita ampuni. Mengampuni menuntut kemampuan
untuk mengatasi kecenderungan untuk membalas, menghilangkan sifat membalas, membutuhkan kerendahan hati, kesabaran, dan tentunya rahmat dan berkat dari Tuhan. Melalui perumpamaan ini, Tuhan mengingatkan kita adanya konsekuensi yang serius apabila kita tidak meneruskan pengampunan Allah kepada sesama kita. Pada penghakiman terakhir, Tuhan tidak akan mengampuni kepada orang yang tidak rela mengampuni sesamanya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita terima. Kita memasuki saat teduh dan kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita memasuki saat teduh. Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Mulia. Melalui firman-Mu ini, Engkau telah memberikan teladan bagaimana kami harus memaafkan, bagaimana kami harus mengampuni. Berikan berkat-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga mampu mengampuni kepada sesama kami tanpa syarat. Jadikanlah firman-Mu ini sebagai dasar kami menjalani hidup kami selanjutnya. Kiranya Tuhan berkati, naungi kami dengan sayap-sayap kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, begitu luar biasanya kasih-Mu, sehingga kami Engkau perkenankan untuk memanggil-Mu sebagai Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan surga dan kemuliaan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga saat ini. Dengan bangkit berdiri kita akan memuji nama Tuhan dengan menaikkan pujian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 332 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan umat Kristiani sedunia dan di sepanjang zaman mengucapkan syahadat 12, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita undur dari ibadah ini, kita terima dan senantiasa memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya ada pada kita sekalian. Amin.